Sidang kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir C dengan terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf telah berjalan 1 bulan. Dan beberapa kesaksian yang muncul di persidangan seolah memereteli kebohongan skenario Sambo. Dalam persidangan, saksi Susi yang merupakan asisten rumah tangga Ferdi Sambo mengaku tidak tahu tentang dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang. Begitu juga dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Menurut kuasa hukumnya, Kuat juga tidak tahu adanya pelecehan seksual tersebut. Ada fakta menarik juga saat sidang lanjutan pemeriksaan kesaksian petugas swab PCR yang melayani keluarga Sambo. Kesaksian Isbah membongkar skenario kebohongan Ferdi Sambo. Dari kesaksian Isbah terungkap, Ferdi Sambo telah melakukan tes swab PCR sehari sebelum kejadian pembunuhan. Padahal Sambo pernah memberikan alibi kalau dirinya lakukan tes PCR saat penembakan Yosua terjadi. Lalu bagaimana ahli psikologi forensik dan ahli hukum pidana? Melihat 1 bulan perjalanan ini, tim TV One mengabarkan. Satu persatu jalinan cerita yang dirangkai oleh Ferdi Sambo ini dimentahkan, dibantah oleh para saksi yang memberikan keterangannya dalam proses persidangan. Kita sudah dengarkan tadi selama sebulan, kita sudah sedikit review dari tayangan yang Anda dengarkan dan juga Anda saksikan tadi, keterangan-keterangan apa saja kemudian menjadi fakta-fakta baru di persidangan yang kemudian menggugurkan informasi-informasi ataupun juga cerita dari para terdakwa. Kemudian nanti kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari para ahli hukum, termasuk juga Mas Reza Indragiri yang masih bersama kita. Saya akan perkenalkan untuk narasumber berikutnya. Ada Dr. Palmer Situmorang selaku Ketua Umum AAI, Asosiasi Advokat Indonesia. Selamat malam Bang Palmer. Selamat malam Putri, Yola. Baik, apa kabar? Kabar baik Bang Palmer. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya kepada kita ahli hukum pidana, Prof. Muzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, nah ini nanti kita akan langsung saja dengarkan. Bang Palmer, catatan Anda dari kalau kita mendengarkan proses persidangan yang sudah berjalan, kesaksian-kesaksian ini, apa yang menarik, fakta-fakta apa yang kemudian terungkap, yang harus disoroti, dan kemudian ini bisa menjadi modal penting dalam persidangan berikutnya? Ya, pertama selama perjalanan sidang 1 bulan ini ya, masih pembuktian itu di sekitar tindakan-tindakan sebelum, kalau yang terkait dengan peristiwa merit of case-nya, peristiwa pokoknya, masih sekitar mulai dari awal, belum sampai kepada titik di mana perbuatannya itu dilakukan seperti menembak. Ya. Masih sekitar sebelum terakhir itu kesaksian dari bagian dinas kesehatan yang melakukan PCR, itu juga terbongkar satu yang tidak selaras dengan apa yang selama ini kita dengar, di mana tersangka FS itu kan dikatakan dilakukan hari terbunuhnya Yosua itu dia melakukan PCR ulangnya. Jadi Magelang. Nah terus juga itu ternyata tidak disaksikan oleh petugasnya ya. Jadi ini juga akan semakin sekiranya lah pembuktian terhadap perkara pokoknya atau perbuatan menghilangkan nyawa itu ada kelemahan. Ini sudah bagian daripada yang bisa mendorong merugikan tersangka karena tidak selaras atau mungkin macam kebohongan. Ya. Ini harus mampu digali nanti persidangan. Dan juga yang kedua, dari supir angkutan ya, juga tidak apa yang dikatakan pada saat persidangan itu sangat juga mengagetkan ya. Hakim telah membongkar rentetan peristiwa itu sejajar tidak dengan apa yang kita dengar selama ini, apa yang tertuang di dalam berita acara. Salah satunya bahwa
di mana petugas ambulans itu datang dengan satu persiapan menanyakan mana orang yang sakit. Dan karena kepada dia ketika ditelepon dan ditugaskan bahwa yang mau dia jemput adalah orang sakit, kira-kira begitu. Nah, jadi ada suatu kesengajaan untuk memanggil supir ambulans itu dengan tidak memberikan informasi yang benar. Kedugaan saya yang lazim dan logis adalah apabila dikasih tahu di situ ada peristiwa luka atau meninggal, berdarah-darah, korban pembunuhan atau korban penganiayaan atau korban luka tembak, tentu petugas yang akan datang itu bukan saja hanya supir ambulans, yang datang itu kan petugas pertolongan pertama, gitu ya, yang disertai dengan pertolongan pertama, karena yang datang itu justru menanyakan, ini cukup mengagetkan ya, tadinya dengan beredarnya pemberitaan sudah mengaku perubahan skenario yang pertama tembak-menembak sudah dibuat pengakuan. Tadinya saya berpikir clear semua urusan para mereka-mereka yang dilibatkan atau yang terlibat sebagai tersangka dalam kasus itu tulus akan memberikan cerita. Tapi kalau lihat dari keterangan yang disampaikan oleh supir ambulans tadi, ternyata masih banyak yang belum lurus ya, masih. Nah itu memang kadang-kadang yang sering saya katakan itu bahwa skenario yang dibuat bagaimanapun ketika diadakan cross eksaminasi atau uji kebenaran material di dalam persidangan melalui pertanyaan-pertanyaan mediadu dengan logika dan kepatutan dengan alat bukti satu dan yang lain dipadukan, kalau tidak menyambung bagaimanapun akan terbuka juga. Karena seperti yang selalu dikatakan tidak ada skenario yang selalu yang berhasil, apalagi deskripsinya yang dibuat-buat ya. Nah itulah yang saya lihat catatannya. Namun saya tetap nanti mungkin pada sesi berikutnya saya melihat menaruh ada sedikit kekhawatiran saya mengenai substansi daripada kasus ini, apakah terbuka kemungkinan lolosnya satu pembunuh yang sebenarnya itu masih karena bersimpang siur, masih belum klop antara apa yang diterangkan oleh Baradae Eliezer dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa Sambo ya. Jadi kira-kira perlu dicari apa yang terjadi bagaimana hakim, terutama jaksa lah, sebenarnya hakim kan tidak wajib membuktikan, yang wajib membuktikan kan jaksa. Bagaimana jaksa mau membuktikan itu? Karena satu, hasil uji balistik itu sampai sekarang kita belum pernah dengar. Belum pernah. Betulkah senjata yang menembus peluru dari belakang kepala itu pecah? Karena itu kalau pecah itu berbagai kemungkinannya pelurunya sudah digergaji kepalanya duluan. Itu biasa. Jadi balasnya itu bagian kepala peluru itu kan itu kalau dibelah. Jadi nembak akan membunuh. Nah ini yang menjadi masih pertanyaan saya, mungkin akan terjawab dalam waktu dekat. Tapi saya harap jaksa mampu membongkar itu masalah forensik. Karena pembunuhan berencana menggunakan senjata api sebenarnya matematik pembukuan.
Baik, Mas Reza, apakah karena kemudian mengetahui para terdakwa ini sadar mereka bahwa karena pemeriksaan silang dari para saksi ini melemahkan mereka, sehingga kemudian mereka mengajukan satu skenario baru mengarahkan bahwa Yosua atau almarhum korban ini kemudian sebagai orang yang berkepribadian ganda? Tidak hanya kepribadian ganda, kita simak kembali perkataan sejumlah saksi. Mendiang Brigadir Yosua itu disebut pemarah alias temperamental. Kemudian juga disebut suka dugem. Suka, yang ketiga agak rawan ini, minta dicarikan perempuan. Sehingga terkonotasi atau terkesan bahwa mendiang Brigadir Yosua ini punya akhlak yang sedemikian buruk gitu ya terhadap lawan jenis. Kalau saya membayangkan Mbak Putri, sebutan-sebutan macam itu justru lebih lekat ke mendiang Brigadir Yosua sebagai korban kekerasan seksual. Bukan sebagai pelaku kekerasan seksual. Bagaimana bisa, Mas Reza? Mari kita bandingkan ya, kita bandingkan. Dalam kasus ini ada satu orang yang mengklaim dirinya sudah menjadi korban kekerasan seksual, yaitu terdakwa Putri Chandrawati. Betul. Lalu kita bandingkan dengan tabiat dan perilaku mendiang Brigadir Yosua sebagaimana dikatakan oleh para saksi. Dan penasihat hukum yang menyebut Yosua punya kepribadian ganda. Pertanyaan induknya adalah, siapa gerangan yang punya profil paling mendekati korban? Itu ya pertanyaan induknya ya. Mari kita coba jawab ya. Kita pernah diskusi ini. Sepanjang pemahaman saya, kecil sekali kemungkinan atau bahkan mungkin tidak ada orang yang mengaku sudah mengalami kekerasan seksual lalu mengekspos dirinya ke hadapan publik, dia perkenalkan dirinya, lalu dia sebut namanya. Juga sulit diterima oleh akal saya, orang yang mengklaim sebagai korban kekerasan seksual ini justru resisten ketika didatangi oleh LPSK, lembaga yang ingin memberikan perlindungan kepada dia. Tapi tanda petik sayang beribu sayang, ternyata Komnas HAM dan Komnas Perempuan salah satu rekomendasinya adalah menyimpulkan diduga kuat, itu peringatan saya itu, diduga kuat sudah terjadi kekerasan seksual terhadap PC dan merekomendasikan atau mendorong otoritas penegakan hukum untuk melakukan investigasi. Sudah ya, itu profil PC yang menurut saya jauh dari profil korban kekerasan seksual. Sementara Brigadir Yosua yang sekali lagi disebut sebagai pemarah, tidak suka berinteraksi dengan teman-teman, suka dugem, minta dicarikan perempuan, dan berkepribadian ganda, boleh jadi ini justru penanda dialah yang sesungguhnya mengalami kekerasan seksual itu, bahkan secara berulang kali. Itu bentuk pelampiasannya, Tepat. Emosi, Mbak Putri, minta carikan cewek, itu bentuk Mbak Putri, trauma dan sebagainya. Saya akan respon itu. Mbak Putri, sungguh sulit bagi korban kekerasan seksual untuk berkata-kata keluar bahwa saya sudah mengalami kekerasan ini. Karena sebagian ilmuwan pun mengatakan trauma akibat kekerasan seksual adalah trauma di atas trauma. Itu menunjukkan betapa guncangan kejiwaan itu sedemikian hebat dialami korban. Lebih-lebih lagi ketika korban ini berjenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin yang oleh masyarakat awam dianggap sebagai sosok yang memegang kekuatan. Superior. Bagaimana mungkin laki-laki bisa dijati secara seksual, apalagi kalau pelakunya adalah perempuan. Masyarakat awam barangkali tidak bisa menangkap itu. Nah, jadi korban yang lebih-lebih bernotabene jenis kelamin laki-laki ini semakin sulit untuk mencari pertolongan, semakin sulit untuk mengatakan ke siapapun bahwa sudah mengalami penderitaan sekian lama. Mulutnya bisa diam seribu bahasa, tapi tanda-tanda penderitaan yang dialami akibat kejahatan seksual itu dari hari ke hari kian nyata. Dia semakin sulit mengendalikan emosinya, dia semakin temperamental, dia kemudian melakukan istilahnya sexualization of behavior. Perilakunya menjadi serba seks kesannya. Karena apa? Itu yang barangkali terindikasi minta tolong dicarikan perempuan lah segala macam. Kemudian juga mengembangkan pola hidup yang tidak sehat yaitu dugem, tambah lagi kepribadian ganda. Itu rangkaian sifat yang bisa kita temukan pada korban kekerasan seksual. Jadi kita simpulkan. Dari dua orang ini, siapa gerangan yang profilnya justru mendekati korban kekerasan seksual? Menurut saya, mendiang Brigadir Yosua lah yang profilnya justru lebih mendekati sebagai korban. Baik, sebelumnya Mas Reza mengatakan Yosua menjadi korban kekerasan seksual. Pelakunya adalah kemungkinan wanita. Apakah tidak mungkin jika ada pelaku yang pria, bukan wanita justru? Saya tidak pernah mengatakan kemungkinan pelakunya perempuan, tidak pernah. Yang saya katakan begini dulu, waktu awal diskusi kita tentang kasus ini. Saya katakan, yang baru saja Mas Reza katakan. Saya ingin katakan bahwa mendiang Brigadir Yosua ini lebih dekat profilnya sebagai korban kekerasan seksual. Tapi saya tidak bicara tentang siapa pelakunya. Justru saya mendorong pihak kepolisian untuk investigasi. Siapa nih kira-kira yang sudah sedemikian kejinya, memanfaatkan kekuasaannya
melakukan kejahatan seksual secara berulang terhadap mendiang Brigadir Yosua. Silakan investigasi. Kenapa saya katakan anak kalimat memanfaatkan kekuasaannya? Karena ya saya konsekuen saja, teori yang paling sering dipakai adalah teori relasi kuasa. Teman-teman Komnas Perempuan pakai teori relasi kuasa untuk memotret tentang adanya kejahatan seksual. Nah kalau kemudian harus kita bandingkan antara mendiang Brigadir Yosua di satu sisi dengan pihak yang berulang kali menuding dia sebagai pelaku kejahatan seksual, yaitu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, relasi kuasanya seperti apa? Ya lebih tinggi dua orang ini. Dua orang inilah yang lebih dekat sebagai sosok dominan, sosok superior, sosok yang berkuasa, sosok yang kuat. Sementara mendiang Brigadir Yosua, brigadir, dia bisa apa? Dia inferior, dia submisif, dia harus patuh, dia taat, dan dia tidak bisa melawan. Jadi kemungkinan kalau, sekali lagi, saya sesungguhnya tidak yakin ada kekerasan seksual. Saya tidak yakin ada kekerasan seksual. Tapi karena terus-menerus dipaksa harus ada kekerasan seksual, justru nalar saya mengatakan kemungkinan korbannya adalah mendiang Brigadir Yosua. Justru Yosua. Baik, Prof Musaka juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini ketika kemudian kuasa hukum terdakwa memberikan surat kepada majelis hakim bahwa Yosua ini atau almarhum Yosua ini menderita kepribadian ganda. Apa yang coba diarahkan oleh mereka? Ya, saya hanya melihatnya begini, ya terlepas motif untuk mengarahkan mau kemana, tapi yang penting yang pertama harus dijelaskan terlebih dahulu bahwa Yosua ini adalah sebagai korban tidak pidana pembunuhan. Itu yang pertama. Ya. Saya kira tema itu nggak bisa bergeser kepada yang lain lebih dahulu, karena sebagai korban tidak pidana pembunuhan itu dalam tanda petik sekarang sudah hampir dipastikan itu benar. Hampir dipastikan karena belum ada putusan pengadilan, itu adalah benar. Yang kedua, ketika ada tuduhan bahwa korban itu berbuat sesuatu yang sebut saja semakin hari semakin untuk membuktikan bahwa dia adalah melakukan tindak pidana pemerkosaan. Kalau saya melihatnya begini dari sisi pembuktian, bahwa apapun kepribadian orang itu boleh-boleh saja mau diungkap dalam sidang pengadilan. Itu urusan pembelaan dari para penasihat hukum. Tetapi dalam hal tuduhan melakukan tindak pidana seksual, itu tidak bisa hanya dijelaskan profil daripada seseorang korban pembunuhan itu digambarkan bahwa dialah sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan. Pemerkosaan kalau itu terjadi atau tidak terjadi, itu prinsipnya kalau dituduhkan harus dibuktikan hal-hal yang berhubungan dengan teknik pembuktian terhadap tindak pidana perkosaan itu sendiri atau tindak pidana seksual yang mengarah kepada pemerkosaan gitu. Buktinya apa bahwa dalam tindak pidana perkosaan itu dilakukan oleh almarhum Yosua. Gitu. Ini yang penting harus dibuktikan di situ. Misalnya, gitu, apakah ada titik jarinya atau ada tindakan-tindakan yang lain yang mengarah pelakunya adalah almarhum dan apakah benar ada tindak pidana pemerkosaan. Baik, Prof. Mungkin mohon maaf saya tahan di situ dulu. Kita akan jeda sebentar, Prof. Nanti kita akan lanjutkan kembali bersama para narasumbernya sesaat lagi.